Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabat Nurwilis? Ya, sesuai dengan permintaan teman-teman melalui jak polling di komunitas saya, ini saya akan membahas soal tentang belajar gerak motorik. Mungkin ada beberapa soal yang sama dengan soal-soal 4 sebelumnya, tapi saya ada yang berbeda pastinya. Nanti untuk belajar gerak nanti kita akan kupas sampai beberapa bagian ya. Langsung lanjut saja. Kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dulu ya. Soal pertama, anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang dalam latihan-latihan fisik ini merupakan cerminan anak yang memiliki dominan kecerdasan: A. Kecerdasan musik, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan matematika, D. Kecerdasan tubuh kinestetik, dan E. Kecerdasan verbal ya. Soal ini sudah ada ya, sudah pernah saya berikan untuk mengingat ya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah kecerdasan tubuh kinestetik karena berhubungan dengan latihan fisik ya. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Menurut Howard Gardner, dalam setiap diri manusia itu terdapat 8 jenis atau 8 macam kecerdasan manusia, yaitu 1. Kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan logik matematik, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Selanjutnya, kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Selanjutnya, kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Ini jelas ini ya. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Selanjutnya kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali, membedakan, dan mengungkapkan serta membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Ini sudah paham untuk kecerdasan kinestetik ya. Dan ini soal yang berhubungan, teman-teman tidak bingungan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah, ini kecuali, diingat-ingat kata kuncinya kecuali: A. Kematangan anak, B. Tingkat pendidikan, C. Keterampilan gerak, D. Pola hidup keluarga, dan E. Status ekonomi keluarga. Kecuali ya, sosial. Berarti apa? Ya betul, jawabannya adalah keterampilan gerak. Bahwa dalam perkembangan sosial itu manusia dipengaruhi beberapa faktor. Pertama adalah keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Itu kemampuan perkembangan sosial manusia anak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ini juga masih ada soal ini di 45. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain sebagainya merupakan ciri khas dari
Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja ya. Berarti apa? Betul. A. Pertumbuhan, B. Emosional, C. Perkembangan, D. Penuaan, dan E. Kematangan ya. Ingat-ingat, peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. Jawabannya adalah ya, betul. Perkembangan. Kita lihat nanti, kita akan bedakan antara perkembangan dan pertumbuhan. Nanti biar teman-teman tambahan materi lagi ya. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang terorganisasi dan berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Itu perkembangan. Terus ciri-cirinya bagaimana? Ini ciri-ciri perkembangan. Mungkin di soal nantinya disebutkan ciri-ciri perkembangan. Nanti kita akan memilih optionnya apakah itu perkembangan, pertumbuhan, atau penuaan dan sebagainya ya. Ini ciri-cirinya diingat-ingat saja teman-teman. Ciri-ciri perkembangan adalah 1. Perkembangan menimbulkan perubahan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Ingat-ingat. Pertumbuhan berkorelasi atau berhubungan dengan perkembangan. Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Dan terakhir, tahap perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Soal berikutnya teman-teman, masih semangat ya. Peningkatan ukuran tubuh, ingat-ingat, seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses apa? A. Penuaan, B. Pertumbuhan, C. Emosional, D. Kematangan, dan E. Perkembangan. Ya, peningkatan ukuran tubuh. Ya, Pak, iya betul. Jawabannya adalah pertumbuhan. Mari kita lihat. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan pertumbuhan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel dan organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram atau kilogram, ukuran panjang cm dan meter. Umur tulang dan berkesinambungan, umur tulang dan keseimbangan maksudnya, metabolik tubuh ya. Ini ciri-ciri pertumbuhan ya. Ada 3 yaitu pertama adalah pertumbuhan memiliki ciri 1. Perubahan proporsi tubuh yang dapat diamati pada masa bayi dan dewasa. Yang kedua, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Perubahan ini ditandai dengan tanggalnya gigi susu dan timbulnya gigi permanen. Hilangnya refleks primitif pada masa bayi dan timbulnya tanda seks sekunder dan perubahan lainnya. Kecepatan pertumbuhan tidak teratur, itu ciri pertumbuhan. Jadi ke soal yang ketiga, perkembangan, ini pertumbuhan. Saya harap teman-teman bisa jelas ya. Kita ke soal berikutnya. Masih dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ya. Proses penurunan fungsi kualitas, penurunan ya. Berarti sudah tahu jawabannya. Proses penurunan fungsi kualitas organik dan tubuh manusia yang diakibatkan karena bertambah usia merupakan proses A. Kematangan, B. Penuaan, C. Pertumbuhan, D. Perkembangan, dan E. Emosional. Ya, apa jawabannya? Betul, jawabannya adalah penuaan atau aging ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Penuaan atau aging merupakan suatu penurunan kualitas organik yang diakibatkan karena bertambah usia. Penuaan atau aging adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi
normalnya sehingga tidak dapat memperbaiki kekurangan yang diderita. Ya. Ini saya tambahin. Dalam proses penuaan atau aging itu terdapat 3 tahap atau 3 fase. Fase pertama adalah subklinik, fase kedua adalah transisi, dan fase ketiga adalah klinik. Mari kita lihat satu-satu. Fase subklinik itu terjadi pada usia sekitar 25 sampai 35 tahun. Itu teman-teman sekarang udah usia berapa? Usia ini ya. Kira-kira ya. Ya. Pada masa ini produksi hormon mulai berkurang, mulai mengalami penurunan produksi ya. Dan pada tahap ini sebagian besar hormon di dalam tubuh mulai menurun, yaitu hormon testosteron maksudnya growth hormone dan hormon estrogen. Pembentukan radikal bebas yang dapat merusak sel dan DNA mulai memengaruhi tubuh. Makanya kita perlu selalu jaga kesehatan tubuh ya. Fase kedua yaitu transisi. Pada fase ini terjadi sekitar antara umur 35 sampai 45 tahun. Pada umur sekitaran ini produksi hormon sudah menurun sebesar 25%. Sehingga tubuh pun mulai mengalami penuaan. Biasanya pada masa ini ditandai dengan lemahnya penglihatan, mata mulai mengalami rabun dekat, sehingga perlu menggunakan kacamata berlensa plus. Rambut juga sudah mulai berubah, stamina dan energi pun sudah berkurang. Itu pada fase transisi. Selanjutnya fase yang ketiga adalah fase klinik. Puncaknya pada fase ini adalah pada usia 45 tahun ke atas. Pada masa ini hormon sudah berkurang hingga akhirnya berhenti sama sekali. Kaum perempuan mengalami masa yang disebut menopause, sehingga kaum pria mengalami masa andropause. Pada masa ini kulit pun menjadi kering karena mengalami dehidrasi atau kulit menjadi keriput, terutama di bagian samping dan bawah mata kita, dan juga kulit tangan kita yang tidak sekencang dulu. Tubuh pun juga mulai cepat lelah. Itu fase ketiga itu ya, secara garis besar 3 fase 3 tahap dalam proses penuaan. Semoga jelas teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aspek fungsi yang lebih dominan keterlibatannya dalam proses belajar gerak adalah aspek-aspek apa? A. Psikomotor, B. Emosi, C. Motorik, D. Fisik, dan E. Kognitif. Ayo, apa yang lebih dominan? Jawabannya apa? Kognitif. Kenapa enggak psikomotorik atau motorik dan fisik? Nah, ternyata sebelum kita belajar gerak, ya ini kita jelaskan ya. Ini sesuai dengan pendapatnya atau teorinya Menel ya. Ia menyatakan sebagai berikut: belajar itu sendiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Nah, integrasi keterampilan ini di dalam perkembangan total dari keberadaan seseorang. Karena apa? Penguasaan ini atau penguasaan keterampilan baru diperoleh melalui penerimaan dan pemilikan pengetahuan, perkembangan koordinasi dan kondisi fisik, sebagaimana hanya kepercayaan dan semangat juang. Jadi sebelum kita belajar gerak ke tahapan gerak, kognitif kita sudah mulai menerima ya, sudah merekam. Oh, dulu saya kecil gerak ini, jadi sudah direkam dulu sebelum ke motorik atau fisik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman.
Belajar gerak adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik yang mengaitkan ilmu motor learning dan motor kontrol sebagai apa? A. Konsep keterampilan motorik. B. Alat perantaranya. C. Hasil akhir belajar gerak. D. Tujuan belajar gerak. Dan E. Materi proses pelaksanaannya. Apa jawabannya teman-teman? Sedang berpikir sebentar. Iya, jawaban adalah konsep keterampilan gerak, ya. Kita lihat pembahasannya. Belajar gerak adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan gerak tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Studi yang terkait belajar gerak yaitu adalah motor kontrol, yaitu maksudnya yang melibatkan syarat fisik dan aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia. Nah, kedua ilmu ini maksudnya ilmu belajar gerak dan motor kontrol perlu dikembangkan dan saling melengkapi tentang pemahaman tentang konsep keterampilan motorik. Dari pemahaman tersebut dapat menyediakan bagaimana praktisi pergerakan manusia dengan fundamental pengetahuan tidak hanya menjelaskan tentang teorinya saja, hanya tentang perilaku geraknya manusia saja, namun di dalam pemahaman tersebut menyediakan pembelajaran yang efektif dalam perancangan praktek yang optimal dan bagaimana pula tahap rehabilitasi dan pengalamannya. Jadi bahwa motor learning and motor control itu melengkapi dari tentang pemahaman konsep keterampilan motorik. Ini saya tambahin lagi untuk tentang belajar gerak. Di sini belajar gerak adalah proses memperoleh pengetahuan satuan proses dihubungkan dengan praktek atau pengalaman yang mendorong ke arah perubahan yang secara relatif permanen dalam kemampuan untuk menghasilkan gerak yang terampil, ya, belajar gerak, ya. Menurut Schmidt bahwa konsep tersebut terdapat 4 konsep, yaitu bahwa pelajaran adalah suatu proses dari memperoleh kemampuan untuk suatu gerak yang terampil. Selanjutnya, pelajaran tersebut diperoleh dari suatu pengalaman atau praktek. Saya belajar gerak tadi, ya. Pelajaran itu tidak bisa diukur secara langsung sebagai gantinya inti dari perilaku. Dan pada akhirnya hasil belajar yang secara relatif, yaitu perubahan permanen dalam perilaku, perubahan tidak terhadap pemikiran belajar, ya. Itu menurut Schmidt. Soal selanjutnya teman-teman, masih semangat, ya. Dalam kegiatan belajar gerak, seseorang telah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat dalam pelaksanaannya. Merupakan fase belajar A. Fisik, B. Asosiasi, C. Kognitif, D. Afektif, dan E. Otonom, ya, yang tidak tersendat-sendat. Masih ingat? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya betul, ya. Jawabannya adalah asosiasi. Kenapa? Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Di sini memang saya sengaja banyak pembahasannya supaya teman-teman tidak sekedar membaca soal dan menghafalkan soal secara jawabannya, tapi teman-teman lebih banyak mendalami serta menguasai materinya, karena materi juga tidak kalah pentingnya daripada soal. Ketika soal dibulak-balik, bagaimanapun kalau teman-teman sudah memahami materinya, insya Allah teman-teman akan mudah untuk menjawabnya, ya. Fase asosiasi ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan
di mana belajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat atau pelaksanaannya. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan gerak tersebut akan menjadi lebih baik, lebih lancar dan lebih efektif, maka diperlukan praktek gerak secara berulang-ulang. Nah, pada tahap ini perlu memberikan perhatian yang profesional terhadap frekuensi pengulangan, intensitas, dan tempo pengulangan. Frekuensi pengulangan pun merujuk pada berapa kali seseorang melakukan pengulangan gerak, baik yang dihubungkan dengan satuan berapa kali gerak dilakukan dalam satuan waktu tertentu maupun yang dihubungkan dengan jumlah pengulangan. Maksudnya dalam hal ini adalah repetisi dan set ya. Itu simpelnya, sederhananya seperti itu ya. Faktor latihan. Nah, ini nanti saya tambahin fase-fase dalam belajar gerak. Ya, fase belajar gerak menurut Fit dalam Adam menyebutkan bahwa terdapat tiga fase, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Fase kognitif yaitu fase awal dalam proses belajar gerak. Proses belajar gerak diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang akan dipelajari. Ya, proses berpikir ya. Orang yang belajar atau belajar berusaha mengetahui dan memahami gerakan dari informasi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya fase asosiatif. Pada fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan, di mana pembelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya, tapi belum otomatisasi ya. Ya, sudah mulai lancar, maksudnya gitu yang asosiatif ini. Kalau fase otonom ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan sehingga seseorang telah mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis ya. Ingat-ingat fase gerak ada 3, kognitif, asosiatif, dan otonom. Menurut siapa? Fit ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga agak mulai membingungkan kalau umur-umur ini masih pusing dulu ya. Jangan khawatir ya. Fase perkembangan gerak menurut Galloway yang dikelompokkan dalam usia dan tugas perkembangan gerak. Ingat, pemantapan atau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan tahap perkembangan motorik usia berapa? A. 11 tahun sampai 12 tahun. B. 13 tahun sampai 14 tahun. C. 14 tahun ke atas. D. 6 tahun sampai 7 tahun. E. 7 tahun sampai 10 tahun. Kira-kira bagaimana jawabannya? Hilangkan jawaban yang teman-teman anggap salah, benar-benar salah dulu. Sudah? Sudah. Hilangkan lagi sampai tersisa 2 jawaban yang hampir mendekati dan kuncilah salah satu jawaban tersebut. Sudah? Ya, jawabannya adalah pada usia 14 tahun ke atas ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini saya kasih tabelnya supaya mudah dalam pemahaman teman-teman. Yang teman-teman perlu ingat adalah usia 2 tahun ke bawah itu ya, sama usia yang anak SD dan usia 15 tahun ke atas. Ini ya. Ini teman-teman nanti bisa di pause saja dulu ya buat belajar. Silakan baca sendiri ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ke nomor 10.
Keterampilan gerak yang agal atau gerak agal maksudnya melibatkan bagian-bagian otot tubuh secara keseluruhan. Contohnya gerakan loncat tinggi dan lempar lembing. Itu merupakan apa? Maksudnya merupakan gerak apa? A. Gerak agal, B. Gerak serial, C. Gerak diskret, D. Gerak kontinu, dan E. Gerak halus. Apa jawabannya? Sudah? Ya, jawabannya adalah gerak agal. Sebenarnya di awal soal sudah ada kata kuncinya sih kalau teman-teman jeli. Keterampilan gerak yang agal itu kan sudah memberikan jawaban. Ya. Tapi kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah ini. Jadi gerak agal itu bagian gerak yang dikategorikan berdasarkan kecermatan gerak. Ya. Jadi berdasarkan kecermatan gerak itu gerak dibagi menjadi dua, ya. Gerak agal atau gross motor skill dan gerak halus atau fine motor skill, ya. Nanti soal berikutnya saya kasih beberapa hampir sama dengan soal seperti ini. Tujuannya teman-teman lebih mendalami materi tentang gerak agal, gerak halus, gerak terbuka, terus dan lain-lain. Nanti kita baca dulu ini ya. Gerak agal adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakannya. Contohnya adalah loncat tinggi dan lempar lembing. Pada keterampilan gerak agal diperlukan keterampilan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Yang sedang pada keterampilan gerak halus hanya melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan atau oleh otot-otot halus, ya. Yang kedua, keterampilan gerak halus atau fine motor skill yaitu balikannya dari gerak agal. Dia menggunakan otot-otot halus sebagai basis utama gerakannya. Misalnya gerak menarik pelatuk senapan dan gerak melepaskan busur dalam memanah. Ya, teman-teman harus ingat ada soal yang berhubungan itu diingat kata kuncinya berdasarkan apa dulu, ya. Maksudnya berdasarkan kecermatan gerakannya kah atau stabilitas lingkungannya kah? Nah, itu harus teman-teman harus jeli di situnya kata kuncinya, ya. Nah, ini kita langsung ini, ya. Soal berikutnya ya. Suatu proses pencapaian perubahan perilaku yang berlangsung secara internal dan tidak dapat dilihat secara langsung merupakan apa? Internal, tidak bisa dilihat secara langsung. A. Konsep gerak, konsep belajar. B. Belajar. C. Tahapan belajar. D. Pembelajaran. Dan E. Belajar gerak. Pencapaian perubahan perilaku ke pembelajaran jelas ya, bisa dilihat langsung. Yang tidak dapat dilihat secara langsung seharusnya tadi saya harus garis bawahi biar mudah teman-teman untuk menjawab soalnya, ya. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah belajar. Karena belajar itu tidak bisa dilihat secara langsung. Kenapa? Ini lihat pengertiannya. Ya, konsep belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi yang baik bersifat eksplisit maupun implisit. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar tersebut individu menggunakan kemampuan yang ramah. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan seperti kemampuan membedakan, konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai dan aturan tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan motorik. Kalau tahapan belajar
adalah proses pembelajaran siswa yang memenuhi 3 tahap, yaitu dari informasi atau perencanaan, tahap transformasi, pembelajaran, dan tahap 3 adalah evaluasi. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan perlengkapan, serta prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Ya, sedangkan belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan pengalaman. Lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Ya, ini tentang gerak tadi. Masih ingat? Untuk menguasai suatu keterampilan gerak, seseorang harus melalui beberapa tahapan belajar gerak. Secara sistematik terjadi perubahan kemampuan dalam penguasaan keterampilan gerak akibat adanya proses belajar gerak. Fitt dan Pusner mengemukakan bahwa proses belajar terjadi dengan melewati fase-fase apa? Ini pasti tahu jawabannya ya. A. Otonom, asosiatif, dan kognitif. B. Kognitif, kooperatif, dan aktif. C. Asosiatif, kognitif, dan otonom. D. Asosiatif, otonom, dan kognitif. E. Kognitif, asosiatif, dan otonom. Betul, teman-teman sudah tahu jawabannya semua ya. Jawabannya adalah kognitif, asosiatif, dan otonom. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Tidaknya saya ulangi lagi, ini sama sebenarnya ya. Ini ya. Saya lanjut saja ya. Ini silakan di pause. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Untuk meningkatkan keterlibatan di dalam rentang keterampilan dan aktivitas yang luas, diperlukan pengembangan pembelajaran gerak melalui apa? Keterlibatan ya, biar anak terlibat ya. A. Metode demonstrasi, metode problem solving, metode drill, metode sirkuit, dan E. Metode latihan ya. Keterlibatan dan aktivitas yang luas. Jawabannya apa? Ya, metode sirkuit. Teman-teman sudah tahu semuanya ya. Nah, kita lihat bahasanya. Metode sirkuit adalah suatu program latihan yang terdiri dari beberapa stasiun, dan di setiap stasiun seorang siswa atau anak atau atlet melakukan jenis latihan yang telah ditentukan. Satu sirkuit latihan dikatakan selesai bila seorang atlet atau anak atau siswa telah menyelesaikan latihan di semua stasiun sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Dengan melalui aktivitas tersebut, keterampilan merupakan cara yang sangat baik untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan di dalam rentang keterampilan dan aktivitas yang luas. Jadi, sirkuit keterampilan atau metode sirkuit dikarakterisasikan dengan satu, berbagai pos yang terpisah. Dua, tiap pos merupakan keterampilan yang berbeda-beda untuk anak. Dan yang tiga, yang terakhir adalah menyiapkan sebuah tempat atau tempat bermain atau di dalam ruangan maupun di gedung atau di lapangan ya. Dan pos-pos tersebut dirancang untuk mendorong partisipasi maksimum dan peningkatan individu. Ini lagi menurut ahli ya. Guthrie dalam Schmidt Lee 2014 halaman 36 maksudnya bukunya menyatakan keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan A. Waktu minimum, B. Energi maksimum,
C. Energi dan waktu maksimum. D. Waktu maksimum. E. Energi dan waktu minimum. Apa kira jawabannya? Menebak. Jawabannya adalah energi dan waktu minimum. Ini saya berikan cuplikan kutipan dari Schmidt and Lee bahwa the ability to bring both sum and result with maximum intensity and minimum outlay of energy or of time and energy, yang mana artinya adalah keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan energi dan waktu yang minimum. Maksudnya seperti itu ya. Kira-kira jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ini kembali ke gerak lagi. Masih ingat gerak agal? Memang sengaja saya taruh agak jauh biar biar daya ingat teman-teman ya. Gerak agal atau gross motor skill merupakan salah satu klasifikasi gerak berdasarkan apa? Gerak agal tadi. Masih ingat? Gerak agal tadi ada dua, apa? Temannya gerak agal ada dua ya. Gerak halus ya. Ya, lihat nih. Berdasarkan apa? A. Keterampilan gerak serial. B. Stabilitas lingkungan. C. Perbedaan titik awal dan titik akhir. D. Keterampilan terbuka. Dan E. Kecermatan gerak. Ya, betul, jawabannya adalah kecermatan gerak. Nanti setiap klasifikasi gerak ini nanti saya kasih soal satu-satu biar teman-teman terkait gerak dasar ini, klasifikasi gerak teman-teman sudah tunas ya. Harapannya setelah menonton video ini teman-teman tidak kebingungan. Kalau bingungan bisa nonton lagi, di-download aja ya videonya ya, biar enak, hemat kuota ya. Bahasanya seperti ini teman-teman ya. Tadi ya, kecermatan gerak, keterampilan gerak maksudnya berdasarkan kecermatan gerak itu ada dua, gerak agal dan gerak halus itu ya. Nah, ini tadi sudah, saya kira teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau teman memahami lagi silakan di pause saja ya, nanti kelamaan. Ini gerak diskret. Nah, masih ingat gerak diskret? Itu merupakan salah satu klasifikasi gerak berdasarkan apa? Discrete motor skill ya. A. Keterampilan gerak serial. B. Stabilitas lingkungan. C. Perbedaan titik awal dan titik akhir. D. Keterampilan terbuka. Dan E. Kecermatan gerak. Jelas kecermatan gerak salah, tadi sudah. Apa? Betul. Klasifikasi gerak berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Ada berapa gerak berdasarkan titik awal dan titik akhir? Kita lihat pembahasannya ya. Ini ada 3, yaitu gerak diskret, gerak serial, dan gerak kontinu. Apa maksudnya gerak diskret? Yaitu gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal titik akhirnya. Contohnya gerakan berguling ke depan satu kali. Ada titik awal titik akhirnya. Titik awalnya gerakannya adalah pada saat berjongkok dan meletakkan kedua telapak tangan. Dan titik akhirnya pada saat pelaku sudah dalam keadaan jongkok kembali. Itu kalau dari jongkok, lalu roh depan kan ada dari diri bisa ya. Gerak serial, gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya berguling ke depan beberapa kali, itu gerak serial. Sekarang gerak kontinu, yaitu keterampilan gerak yang tidak dapat atau dengan mudah ditandai titik awal dan akhir dari gerakannya. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis, itu ya, atau permainan olahraga lainnya.
Di sini titik awal dan titik akhir tidak mudah untuk diketahui karena merupakan rangkaian dari beberapa macam gerakan, ya. Ini diingat-ingat, gerak berdasarkan titik awal dan titik akhir. Tadi gerak berdasarkan kecermatan gerak ada dua, ya. Gerak agal dan gerak halus. Kalau titik awal dan titik akhir ada tiga. Nanti ada lagi gerak yang berdasarkan ini apa? Gerak keterampilan gerak terbuka atau open skill merupakan salah satu klasifikasi gerak berdasarkan apa? Ini teman-teman harus bisa menjawab ini ya. A. Keterampilan gerak serial, jelas salah tadi ya. Stabilitas lingkungan, dilewati dulu. Apa? Perbedaan titik awal dan titik akhir, tidak, salah. Keterampilan gerak terbuka, dilewati dulu ya. Kecermatan gerak, salah. Berarti antara B dan D. Jawabannya adalah apa? Iya, B. Sudah jelas kalau kita jeli. Karena D itu adalah keterampilan gerak terbuka, sama dengan soalnya ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah klasifikasi gerak berdasarkan apa? Berdasarkan stabilitas lingkungan. Ya. Ada gerak terbuka, masih ada gerak tertutup. Nah, berdasarkan stabilitas lingkungan maksudnya adalah dalam melakukan gerakan, maksudnya ada kalanya pelaku itu siswa mudahnya menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah. Ada kalanya yang berubah-ubah. Ya. Contohnya gerak tertutup. Ya. Keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya adalah gerakan mengguling pada senam lantai. Nah, dalam gerakan ini pelaku mulainya setelah siap untuk melakukannya dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya, itu gerak tertutup. Jadi teman-teman kalau ada soal tentang mengguling, itu teman-teman harus jeli. Apakah yang ditanyakan adalah klasifikasi geraknya ataukah termasuk gerak apa, itu harus diingat-ingat. Ya. B. Keterampilan terbuka atau keterampilan di mana gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan dapat bersifat temporal dan bisa bersifat spesial. Contohnya adalah saat kita melambungkan bola atau memukul bola. Kan kondisi lingkungannya berubah-ubah. Mungkin ada angin dan sebagainya ya. Nah, dalam gerakan ini pelaku memukul bola dengan menyesuaikan kondisi bolanya agar pukulannya tepat sasaran atau tendangannya tepat sasaran. Ya gitu ya. Itu terbuka. Harus ingat-ingat kata kunci di soal. Suatu saat ada soal yang berhubungan dengan gerak tertutup atau gerak terbuka. Apakah ada kata kunci berdasarkan kecermatan geraknya atau berdasarkan stabilitasnya, itu berarti teman-teman sudah tahu. Kalau stabilitas berarti terbuka, kalau kecermatan berarti gerak agal, gerak halus. Ya. Nanti ke soal berikutnya. Nomor 18 teman-teman. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir dapat dikategorikan. Ini jadi 3. Jadi soal saya balik ini. Apa saja? A. Gerak terbuka, tertutup dan serial. Ini teman harus hati-hati, benar-benar harus memahami benar-benar ini ya. Karena antara kecermatan gerak, stabilitas lingkungan itu dicampur sehingga kita susah untuk membedakan. Jadi harus teman memahami benar-benar ya. A. Keterampilan gerak terbuka, tertutup dan serial. B. Keterampilan gerak kasar, halus dan serial. C. Keterampilan gerak halus, diskret dan serial. D. Keterampilan gerak dasar, gerak kasar maksudnya, halus dan kontinu. E. Keterampilan gerak diskret, kontinu dan serial.
berdasarkan titik awal dan titik akhir? Betul, jawabannya adalah discrete, continue, dan serial. Kalau yang A itu tadi apa? Betul ya, stabilitas. Kalau gerak kasar, gerak halus itu kecermatan ya. Serialnya itu titik awal titik akhir ya. Itu teman harus jeli membedakan ya. Titik awal dan titik akhir. Itu timeline, gerak diskret, continue, dan serial ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti cukup untuk mengingat saja. Kalau teman mau belajar lagi silahkan di pause saja dan saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nanti kalau terlalu lama juga tidak baik juga ya. Menurut Harsono, klasifikasi karakteristik anak usia sekolah dasar terbagi menjadi berapa? Kalau sudah angka kayak gini kadang bingung-bingungan juga ya. A. Umur antara 5 sampai 7 tahun, 8 10 tahun, dan 11 sampai 13 tahun. B. 8 sampai 8 tahun, 9 sampai 10 tahun, dan 11 sampai 13 tahun. C. 5 sampai 7 tahun, 8 sampai 11 tahun, dan 11 sampai 13 tahun. D. 5 sampai 7 tahun, 8 sampai 11 tahun, 12 sampai 13 tahun. E. 5 sampai 8 tahun, 9 sampai 11 tahun, dan 11 sampai 13 tahun. Apa jawabannya? Berpikir sebentar. Yang pasti D salah karena yang lainnya sudah. Kalau yang terakhirnya itu rata-rata semua, berarti yang mencil sendiri atau yang sendirian itu masih salah. Itu soal-soal yang sering saya pahami seperti itu. Pasti pembuat soal mesti membuat jawaban yang hampir-hampir mirip ya. Ya, jawabannya adalah 5 sampai 8 tahun, 9 sampai 11 tahun, dan 11 sampai 13 tahun. Ya. Ya, ini kita senekan satu persatu sekaligus ciri-cirinya biar teman-teman tambah materi lagi ya. Ciri-ciri, karakteristik anak usia sekolah dasar menurut Harsono terbagi jadi 3, yaitu 5 sampai 8 tahun, 9 sampai 11 tahun, dan 11 sampai 13 tahun. Pada periode umur 5 sampai 8 tahun mempunyai ciri sebagai berikut. A. Pertumbuhan tulang lambat. B. Mudah terjadi kelainan postur tubuh. C. Koordinasi gerak masih terlihat jelek dan kurang baik. D. Sangat aktif, main sampai penat, rentang perhatian dan konsentrasinya sempit. Itu karakteristiknya seperti itu ciri-cirinya ya. E. Dramatis, imajinatif, imitatif, serta peka terhadap suara-suara dan gerak ritmis. Selanjutnya, kreatif, rasa ingin tahunya tinggi, senang menyelidiki dan belajar melalui aktivitas. 9 G. Yang ketujuh ya. Senang membentuk kelompok kecil, laki-laki dan perempuan mempunyai minat yang sama. Selanjutnya, mencari persetujuan orang dewasa atau orang tua, guru, kakak atau lain sebagainya setiap mau melakukan pergerakan ya. Selanjutnya yang terakhir, mudah gembira karena pujian tetapi mudah sedih karena dikritik. Itu karakteristik anak umur 5 sampai 8 tahun. Sekarang periode yang kedua yaitu umur 9 sampai 11 tahun. Dalam periode pertumbuhan yang tetap, otot-otot tumbuh cepat dan membutuhkan latihan. Postur tubuh cenderung buruk dan oleh karena itu dibutuhkan latihan-latihan pembentukan tubuh. Penuh energi akan tetapi mudah lelah. Ya.
Itu antara kelas kelas 4 5 ya, 6 tahun ya. Timbul minat untuk mahir dalam suatu keterampilan fisik tertentu dan permainan-permainan yang terorganisir, tapi belum siap untuk mengerti peraturan yang rumit dalam rentang perhatian yang lebih lama ya. Senang dan berani menantang aktivitas yang agak keras. Itu karakternya seperti itu. Umur-umur segitu yang anak SD yang sudah mengajar SD mesti lebih memahami ya. Pernah merasakan secara langsung kayak saya ya. Lebih senang berkumpul dengan lawan sejenis dan sebaya. Selanjutnya, menyenangi aktivitas yang dramatis, kreatif, imajinatif, dan ritmis. Yang ketujuh, minat untuk berprestasi individual, kompetitif, dan punya idola. Ini gula raga pasti idola semuanya ini. Saat yang baik untuk mendidik moral dan perilaku dan sosial, ini pas ya. Membentuk kelompok-kelompok dan mencari persetujuan kelompok. Ini sudah mulai membuat geng-geng itu anak kelas 5, kelas 4, kelas 5 kayak gitu. Ya, geng-geng kecil. Dan periode yang terakhir menurut Darsono itu umur antara 11 sampai 13 tahun. Itu karakteristiknya adalah sebagai berikut. Memasuki periode transisi dari anak ke pradewasa. Perempuan biasanya lebih dewasa atau matur daripada laki-laki. Akan tetapi laki-laki memiliki daya tahan dan kekuatan yang lebih. Kelas 6, 5 kelas 6 ya. Kelas 6 kan seperti itu ya. Pertumbuhan tubuh yang cepat tetapi kurang teratur sering menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu karena gerakan-gerakannya cenderung kaku dan dapat berlatih sampai penat ya. Lebih mementingkan keberhasilan kelompok atau tim dibanding individu. Lebih menyenangi permainan dan pertandingan yang menggunakan peraturan resmi dan lebih terorganisir. Ingin diakui dan diterima sebagai anggota kelompok. Yang keempat, adanya minat dalam aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Mulai adanya minat untuk latihan fisik. Yang kelima, senang berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi aktif. Perlu ada bimbingan dan pengawasan dalam pergaulan dengan lawan jenis. Kesadaran diri mulai tumbuh. Demikian pula emosi, meskipun masih kurang terkontrol dan atau terkendali, dan mencari persetujuan orang dewasa. Peduli akan prosedur-prosedur demokratis dan perencanaan tim. Semakin kurang dapat menerima sikap otoritas dan autokrasi orang lain. Jadi sudah mulai menemukan mau masa-masa transisi yang seperti itu. Kelas 6 kan kayak gitu. Gitu ya. Kita lanjut ke soal terakhir nih ya. Terdapat 3 faktor penentu dalam pencapaian keterampilan, yaitu faktor belajar, mengajar, individu dan situasional. B. Faktor kelompok, belajar dan mengajar, dan sosial. C. Faktor individu, kelompok, dan kognitif. D. Faktor kelompok, kognitif, dan reseptif. E. Faktor kelompok, sosial, dan kognitif. Ya. Apa jawabannya? Faktor penentu dalam pencapaian keterampilan yaitu faktor individu, ya, faktor belajar mengajar, dan faktor situasional. Nah, ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Dalam keberhasilan pencapaian suatu keterampilan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor secara umum yaitu ada 3. Yang utama yaitu adalah proses belajar mengajar, faktor pribadi, dan faktor situasional atau lingkungan ya. Jadi ketiga faktor inilah yang menjadi penentu utama mencapai keberhasilan dalam mempelajari keterampilan gerak. Ya, kita tambahin materi lagi. Nah, biar teman-teman lebih semangat dalam belajar.
pertama adalah faktor belajar mengajar, learning proses, yaitu hakikat dari proses belajar sebenarnya berkaitan langsung dengan isu sentral yang menjadi perhatian atau hakikat pembelajaran. Metode pengajaran terprogram semuanya merupakan poin-poin yang akan mengarahkan pada pencapaian keterampilan. Ya, faktor pribadi atau personal faktor, setiap seorang atau pribadi merupakan individu yang berbeda-beda, baik dalam hal fisik, mental, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya. Terdapat sekitar 12 faktor pribadi yang sangat berhubungan dengan upaya pencapaian keterampilan. Faktor tersebut yaitu pertama adalah ketajaman indera, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman masa lalu, kesanggupan, emosi, motivasi, sikap, jenis kelamin, usia, dan faktor-faktor kepribadian lainnya. Hadirnya sifat yang ekstrim seperti agresivitas, kebutuhan afiliasi maksudnya, atau perilaku lain yang dapat dimanfaatkan dan tergantung situasi yang terjadi. Itu beberapa faktor pribadi ya. Sekarang faktor situasional, yaitu bahwa dalam faktor ini sesungguhnya dapat memengaruhi kondisi pembelajaran adalah lebih tertuju pada keadaan lingkungan. Hal ini dimaksudkan tipe tugas yang diberikan, peralatan yang digunakan, termasuk media belajar, serta kondisi di mana pembelajaran itu dilaksanakan ya. Jadi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian keterampilan. Ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya selalu berdoa semoga teman-teman dan kawan-kawan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Dan saya berdoa selalu juga buat teman-teman yang video saya ini selalu diberi kemudahan dalam mengikuti tes SKB dan Allah semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.